Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam, semoga duitnya banyak pisan. Semoga besok kebeli mobil sedan. Yang gak jawab salam, mulutnya diam, mukanya kusam. Awas dicariin polisi karena nyolong ayam. Tembak, 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 tembak. Bu, ibu masih hidup? Kalau masih hidup, sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak. Jangan lupa pakai sem. Jujur. Semangat. Semangat. Sekali lagi jawab salam saya yang paling kenceng saya doain. Pak, yang paling kenceng saya doain supaya nanti punya mantunya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya paling kenceng itu calon mertua mata duitan. Kata orang katanya duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Betul apa enggak? Kata orang katanya duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati juga harus pakai. Benar enggak sih? Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang cerai gara-gara, mertua marah gara-gara, saya geh ceramah gara-gara. Fitnah nih bang, fitnah. Kok jangan gitu-gitu banget. Gara-gara diundang, jangan gitu-gitu banget sih. Allah, semoga yang ada di sini Allah berikan keberkahan. Bisa berangkat ke Mekah, pulangnya kebeli sawah, kebeli mobil mewah. Alhamdulillahilladzi fadala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekh Ja'far Al-Barjanji fi kitabih wa kana sallallahu alaihi wasallam. Sallu alaihi atuh. Gimana sih, saya kan baca rawi itu. Pak, baca rawi. Baca rawi. Temennya Abtadiul Imla. Jawabnya solo. Awas yang kagak jawab bisulan 7 baris di jidat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan
ذات وصفات سنية Ya Nabi salam laika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika salawatullah alaika mana vokalisnya salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam ya asyraqal badru bener nih hadroh. Dari mana ini? Oh dari sini. Luar biasa. Luar biasa alias biasa di luar. Nanti kita bareng ya, manggung bareng ya. Di Kalideres. Nganyut kan. Di Rawabuaya dan Rawabuaya. Allahu Akbar. Jangan kemana-mana dulu ya, sini aja. Sampai subuh sini aja. Hadratil Mukarram wal Mukhtaram yang mulia guru kita Al Ustadz Septian FH. FH-nya apa nih? Masya Allah luar biasa. Bukan Fajar Set Boy ya. Fajar Hidayat. Maaf Kiai. Beliau selaku ketua DKM Masjid Jami Al Ikhlas. Ustadz Rasul Alam sebagai kori Bapak Rohadi Kamaludin LSDK. Nah ini lebih sulit lagi apa nih LSDK. Sebagai kepala desa Sukamana Bapak M. Wirwan Imam Mastajid, Bapak Sugeng Adipati Babinsa, Bapak Luhur Astoto Ketua RW, Bapak Ari Susanto Ketua RT, Ketua RT 01 S garis miring D 20. Oh sama dengannya sampai dengan S garis miring D sampai dengan gitu ya. Ketua MT Asyifa Bapak Adam, Ketua MT Nitul Ulum Ibu Hartini, dan kepada sohib medok saya Kiai Haji Sutisna dipanggilnya Kiai Sukma Kelana. Doain beliau mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, bininya solehah. Nambah lagi, saya aja belum. Kemudian yang saya hormati ibu-ibu, Bu, saya doain ibu mudah-mudahan hidupnya penuh barokah, gelangnya penuh, cincinnya penuh, antingnya penuh, dompetnya penuh, ATM-nya penuh, tasnya penuh, tempat berasnya penuh, kulkasnya penuh, dosanya penuh ampunan. Amin ya robbal. Bapak-bapak, saya doakan mudah-mudahan kita semua bisa lepas dari jeratan hutang. Kayak gede banget hutangnya. Rezeki banyak yang datang, hidup menjadi senang, bisa jalan-jalan ke kebun binatang, pulangnya beliin gelang, punya istri yang cantik, yang sabar dan penyayang, setiap malam kerjanya suka bukain
Quran. Quran. Utang ada Quran. Amin ya Allah ya Rabbal. Jamaah, pertama yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Sekecil apapun nikmat dari Allah harus kita syukuri. Karena man lam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Barang siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang sedikit, tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang banyak. Bukan karena bahagia lalu kita bersyukur, tapi bersyukur yang akan membuat kita bahagia. Insya Ibu kalau suruh pilih, pilih punya gelang apa kagak punya tangan? Apa pilih punya tangan tapi kagak punya gelang? Milih. Punya tangan kagak punya gelang. Banyak gelang tapi kagak punya tangan, pilih yang mana? Punya tangan, betul. Kalau disuruh pilih, ibu mendingan punya leher tapi kagak punya kalung. Apa banyak kalungnya tapi kagak punya leher? Pilih punya leher. Ibu kalau suruh pilih punya suami tapi kagak gablak duit, apa banyak duitnya tapi kagak gablak suami? Banyak duit kenapa? Wah parah ini. Berarti suami kagak penting-penting amat, yang penting mah enggak itu pak. Bu kalau ke pasar diantar suami tapi kagak ngasih duit, apa mending dikasih duit tapi kagak diantar suami? Aduh ampun lah. Allahu Akbar. Jemaah, intinya yuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat ma'asalam semoga dilimpahkan kepada paduka alam Habibul Karim Sayyidina wa Nabina Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ibu cinta sama Nabi, cinta? Insya. Kalau saya bilang gini wih calakan bener. Bu yang belakang bu ikutan aja, ngobrolin mertua aja. Mau kalau ketemu temennya ngobrolin mertua mulu nih, ikutin Pak, ikut Pak, kagak bakalan dosa, biarin ya di rumah mah, biarin ya nggak apa-apa. Motor belum dibayar biarin, tunggakan rumah belum dibayar biarin dulu ya. Ya oke, siap bro. Yuk langsung gebuk. Siapa yang cinta Nabi Muhammad, rajin baca salawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad, rajin baca salawat. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asali wa jarabi, atadaya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun, ya Rabbi asali wa jarabi, atadaya jiratal ya uhailal judi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin baca salawat. Ingin bahagia dunia akhirat, rajin baca salawat. Ya Rasulullah salamun, ya Rabbi asani al-fataya jiratal, ya uhailal judi wal karami.
profesional. Jamaah ya jamaah, alhamdulillah. Jadi malam ini kita niatnya ngaji ya, insya ngaji. Hukumnya apa Bu? Wajibnya wajib apa? Wajib itu ada dua, ada wajib kifayah, ada wajib ain. Yang mana? Wajib ain, fardu ain, betul. Berarti kalau ngaji hukumnya fardu ain, berarti sama kayak sholat 5 waktu ya, betul ya? Fardu ain ya, sama kayak puasa Ramadan berarti ya, fardu ain, betul. Kalau kita nggak sholat 5 waktu dosa apa kagak? Dosa, betul. Doraka. Berarti kalau kita kagak ngaji dosa apa enggak? Tapi kenapa banyak yang kagak mau ngaji? Kalau puasa mah banyak yang pada mau, tapi kalau mau ngaji mah kagak ada yang mau, betul. Nah inilah ngaji hukumnya fardu kifayah, fardu ain, sama kayak sholat. Berarti kalau kagak ngaji kita dosa. Cuman bedanya kalau sholat 5 waktu itu muakotatan, kangden waktu-waktu, artinya waktunya sudah ditentukan. Sholat dohor jam 12, sholat asar jam 3, sholat maghrib jam 6 maghrib, sudah ditentukan muakotatan. Puasa Ramadan tanggal 1 Ramadan. Ngaji ghair muakotatan, tidak ditentukan. Ibu mau ngaji sebulan sekali boleh kagak? Boleh. Mau ngaji seminggu sekali boleh nggak? Mau ngaji setiap hari boleh nggak? Lebih mantap, luar biasa. Tidak muakotatan ngaji. Bu, sholat ada batalnya nggak? Ada. Lagi sholat kentut batal nggak? Puasa Ramadan ada batalnya nggak? Lagi puasa kentut di dalam air batal kagak? Batal. Hanya ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Ngaji satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya. Ibu ngaji kayak gini aja batal kagak? Ini aja batal kagak? Kayak gini aja nih batal kagak? Ngelindung aja kayak ngono. Ini aja batal kagak? Mau nungging batal kagak? Kalau kagak tahu malu mah kagak batal. Ustadz nerangin kitab di dalam majelis, ibu metis di luar, batal kagak? Kagak batal. Ngaji mah fardu ain yang kagak batalnya. Ngaji sambil dagang kerudung batal kagak? Kagak batal. Satu-satunya fardu ain yang kagak ada batalnya ngaji, luar biasa. Biasanya perempuan sama laki-laki itu pahalanya gedean perempuan. Ini seriusan nih saya ngomong nih, pasti gedean perempuan. Karena apa? Perempuan mah kalau ngaji persiapannya matang banget ya poin. Betul nggak? Laki-laki kalau mau ngaji pakai sarungnya aja di tengah jalan kayak gini. Bener nggak? Ngaku. Oh, tapi perempuan kalau mau ngaji jam 8, siap-siap jam 4 malam, jam 4 subuh. Betul. Pertama kali yang dipersiapkan adalah kerudung. Mau pakai apa? Elzata, Robani, apa? Joya. Milih-milihnya 2 jam setengah Pak. 2 jam setengah. Gua kalau pakai Robani kayaknya si Seri suka ikutan pakai Robani. Gua kalau pakai Joya si Marni suka ikutan, tensin gua. Udahlah, gua pakai Elzata aja. Pakai Elzata 2 jam setengah mikir. Sekarang warna apa ya? Biar samaan sama bestie gua si Sarmina. Udah mau kerudung, udah warnanya udah model sekarang. Modelnya mau kayak gimana ya? Apa pasmina? Pasmina itu yang hasil di sini kan ya? Pasmina. Ada lagi cekbel. Cekbel itu Pak cekek belakang. Dipikirin sama perempuan. Pokoknya lama kalau mau ngaji, betul. Beres pakai kerudung sekarang ngaca kok. Ngacanya kanan kiri cantik, kanan kiri cantik, betul ya? Muter 17 kali muternya. Udah gitu kok mau berangkat nih ceritanya, nutup pintu, nutup pintu. Ada kaca nako di depan. Ngaca apa kagak? Ngaca. Nutup pintu tuh mau berangkat ada kaca nako di depan, ngaca Pak. Mau naik motor ada kaca spion, ngaca lagi nggak? Ngaca.
Di jalan ada mobil tetangga lagi parkir, ngaca lagi kagak? Ngaca, Allahu Akbar. Tapi kenapa? Luar biasa, nggak apa-apa. Makanya pahalanya perempuan mah pasti lebih gede dari pahala laki-laki. Pak, walaupun perempuan mah ngaji banyak dramanya. Ya serius. Dia mah assalamualaikumnya aja muter. Assalamualaikum. Tuh, pengen kelihatan apanya tuh? Gelang, kagak ngapa-ngapa, biarin. Gelang dia, jangan usir bu, betul. Dia itu bangga dibeliin suami, dia biarin aja. Gelang dia jangan usir. Iya. Ada lagi yang kayak gini. Kalau ngaji tuh pasti kayak gini. Ada ibu-ibu. Kata gua di sini mah gerah ya. Kata lu gerah nggak sih di sini? Gerah nggak? Gerah nggak? Pengen kelihatan apanya tuh? Kalung, biarin aja. Nggak apa-apa, biarin, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa, insya Allah dapat pahala aja. Salim juga, dipantok-pantokin ke jidat. Assalamualaikum, pengen kelihatan apanya tuh? Cincin, nggak apa-apa. Itulah perempuan luar biasa. Memang di mana-mana itu pak perempuan yang banyak. Ini serius ya. Yang banyak muludan ibu, yang banyak rojaban ibu, yang berangkat ke pengajian ibu, yang suka berantem sama mertua, yang belok kanan sennya kiri, ibu-ibu. Di mana-mana banyak gitu. Betul. Di langit ada bintang. Kira-kira ibu-ibu apa bapak-bapak tuh bintang? Ibu-ibu bintang. Kalau bapak-bapak mah mangkang. Orang bintang kok bibi. Ada lagi bulan. Di atas ada bulan. Ibu-ibu, bapak-bapak itu ibu-ibu bulan. Kalau bapak-bapak mah palang. Betul. Ada lagi matahari emak. Kira-kira laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki mah patahari, bukan mah. Yang kita injek adalah bumi. Kira-kira laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kalau laki-laki mah pami, pokoknya di mana-mana perempuan. Woi. Penyakit juga banyaknya perempuan. Ada penyakit bisul. Kira-kira laki-laki atau perempuan tuh? Perempuan bisul, kalau laki-laki pemangsul. Betul. Oh, ada lagi apa tuh penyakit tuh? Budug. Laki-laki apa perempuan tuh? Perempuan bu ya. Kalau laki-laki mah padug ya. Ada lagi burut. Allah, jemaah, makanya kita doain lah ibu-ibu ini supaya sehat. Bu, supaya sehat. Kenapa saya doain sehat? Karena ibu-ibu menurut survei membuktikan kebanyakan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Iya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ibu-ibu banyak makan janji-janji manis. Niat banget ngomong betulnya itu. Banyak makan janji-janji manis ibu-ibu. Waktu pacaran sebelum kawinnya dirayu tuh. Oh Sarwiti. Matahari terbit di ufuk timur dan tenggelam di ufuk barat. Di mana cakrawala menenggelamkan sayapnya, rembulan pun tersenyum manis. Oh Sarwiti, andai kau mencuci piring, aku yang mencuci gelas. Pas sudah kawin mau kagak tuh laki nyuci piring? Ini termakan janji-janji manis. Jamaah, intinya yuk kita ngaji. Salatullah salam ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Salatullah salam ala taha ibu sekalian, malam ini pengajian jangan sampai dilupakan, sebab itu kewajiban. Salatullah ala taha rasulillah.
baik budi, istri disayang suami. Salatullah salamullah ala taha, salatullah salamullah ala yasin. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji pengen afdol, jangan kebanyakan ngobrol. Kalau ngaji gak mau sulit, ustadznya dikasih duit. Kalau ngaji gak mau sulit, ustadznya dikasih. Salatullah salam ala taha rasulullah. Salatullah salam. Ayo Bu, agak nggak apa-apa ya, saya sambil minum aja ya, tenggorokan nih keset. Saya 83 acara ini Maulana. Ini ke berapa itu? Pokoknya 17 lagi. Ada 17 tempat lagi. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kita buka bab Maulid. Ini referensinya kitab Al-Barjanji. Kalau kata Ibu mah rawi gitu ya. Di dalam kitab Al-Barjanji ada kalimat seperti ini. Wa kana sallallahu alaihi wasallam. Ada diam lagi aja. Akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin saniyah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi, manusia paling sempurna. Apanya yang sempurna? Kholqon wa khuluqon. Dedegannya, bentuk tubuhnya, wa khuluqon, dan akhlaknya, karakternya, budi pekertinya. Jadi Nabi mah satu-satunya manusia yang dua-duanya sempurna. Bentuk tubuhnya sempurna, akhlaknya juga sempurna. Kadang-kadang ada orang rumah apa ini? Mutiara ya? Kadang-kadang ada orang Perum Mutiara mah yang cantik, tinggi, putih kayak Sokun. Tapi suka kentut sembarangan. Iya, kentut sembarangan, apalagi depan laki. Berani bener tuh cewek. Nah, ini membuktikan bahwa orang itu kholkonnya sempurna, khulukonnya tidak sempurna. Ada lagi orang yang maaf, hitam, jelek, bau ketek lagi. Tapi luar biasa adab sopan santun mah. Assalamualaikum aja sama orang, senyum aja dia mah, ada tiang listrik juga senyum. Ini khulukonnya sempurna, kholkonnya tidak sempurna. Yang ada di sini tidak ada satu orang pun yang dua-duanya sempurna. Kholkonnya sempurna, khulukonnya sempurna. Paham tidak maksudnya? Hanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad, yang kholkonnya sempurna, khulukonnya sempurna. Kita pelajari satu-satu khulukonnya Nabi apa saja. Menurut kitab tersebut, Nabi itu marbu al-qomati. Apa itu marbu al-qomati? Tingginya sedang, proporsional kata anak sekolah. Nabi itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu ceking, tidak terlalu gembrot. Itu Nabi. Terlalu tinggi, terlalu pendek, terlalu ceking, terlalu gendut, sedang-sedang saja. Nabi itu sedang. Perlu kita ketahui bahwa teori evolusi manusia, setiap zaman tinggi manusia beda-beda. Zaman Nabi Adam tingginya 60 dhiro, 60 hasta. Kalau dikonversikan ke meter, 30 meter. Ibu bayangin dah, orang tingginya 30 meter. Ini aja paling 5 meter ya. 30 meter. Tinggi banget. Itu ya segi banget coba. Kenapa ketawa?
itunya, jempolnya. Nah, maka Nabi Muhammad, Nabi kita yang mulia, proporsional. Anak muda, yang proporsional itu bukan Cristiano Ronaldo nomor punggung 7 pemain Al Nassr yang suka siu, bukan. Tapi yang proporsional adalah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Itu pegang ya, ingat-ingat nih. Ntar saya kasih hadiah yang ini. Serius nih, makanya ingetin. Yang kedua, Nabi itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Bu, bu, coba pegang pipinya. Lembut apa keradak? Keradak. Pengen lembut, pengen kagak? Beli skincare MS Glow, Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. Serum ya? Kalau serum apaan? Oh, mobil ya. Lightening Cleansing Day Cream Facial Wash Serum. Facial Wash Serum. Beli, Bang, beliin Bang. 1 juta harganya, 1 paket. Ada ibu-ibu bilang sama lakinya, bang saya beliin dong skincare. Berapa harganya Neng? 1 juta. Dijawab sama suaminya, Neng aku mencintaimu apa adanya. Pas lihat bini tetangga menor melotot matanya. Betul kagak Bu? Beliin Bang skincare, istrinya punya hak buat cantik, betul? Jangan ini mah istri dibeliin tepung sajiku atau kriuk. Allahu Akbar. Beliin Bang, beliin skincare. Ada kok yang harganya sedang lah, nggak terlalu mahal. Itu Skintific. Skintific mah 350.000. Kalau pakai cushion 500.000. Ada lagi Garnier. Garnier mah ada 2. Ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Kalau Sakura Glow 450.000, kalau White Glow 550.000. Dapatkan di keranjang kuning. Ini kan mukanya muka-muka check out semua ya. Ya kan muka-muka check out semua ya. Bu, kan suka online semua ya. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik jos gitu ya. Wanita zaman sekarang online hobinya Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedok di rumah, pencet HP-nya, paket. Suara yang sangat menyeramkan bagi bapak-bapak. Paling takut itu bapak-bapak suara itu. Oh, sore-sore bapak-bapak lagi nongkrong aja depan rumah, ada tukang paket atas nama Sarwiti. Kata bapaknya, oh ya itu istri saya. Sarwitinya mau ngumpet di kamar mandi. Dia udah tahu dia di aplikasi bakal datang jam sekian, dia ngumpet di kamar mandi karena pengen dibayarin, betul. Balik lagi, Wit udah belum Wit? Belum Bang. Udah belum, sampai 2 jam setengah. Akhirnya tukang paket marah. Pak, atuh saya kelamaan di sini, saya mau nganterin lagi. Kata bapaknya, kata suaminya, atuh gimana istri saya lagi ngisi. Atuh talangin aja kan istri bapak. Oh iya talangin berapa? 100.000. Ditalangin, kira-kira dibayar apa kagak? Kagak bakal dibayar. Makanya saya bilangin sama laki-laki, jam 4 sore sampai jam 6 sore jangan duduk di depan rumah, ada tukang Pak, suruh bayarin Pak, kagak bakal diganti, cukup saya aja yang jadi korban. Allahu Akbar. Yang kedua, sahalal khodaini. Yang ketiga, Nabi itu kholqonnya European pi. Apa itu European pi? Hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya. Mancung kagak? Pesek ya. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya.
Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena hidungnya kecil, lubangnya kecil, jadi ambekannya irit. Beda kalau hidungnya gede, bolongnya gede, ambekannya boros, cepat mati. Allah Akbar. Ya, yang ketiga apa tadi? Yurofi anfihi, hidungnya mancung. Wah, baca deh di kitab Al-Barjanji ada itu keterangan. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Kita lanjut ke khulukon. Tadi kholkon. Kalau kholkon itu kan sudah tidak ada, nabinya sudah wafat, nabinya sudah pupus. Sekarang kita tinggal khulukon. Ambil khulukonnya Nabi, akhlak-akhlaknya Nabi. Apa yang dituliskan di dalam kitab Al-Barjanji itu? Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sadidal haya, sangat pemalu, wat tawadu, lan andap asor. Nabi mah pemalu. Malu dalam arti melaksanakan perbuatan-perbuatan yang haram, melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Nabi pernah gamisnya kesingkap. Tungguin ya. Diriwayatnya seperti itu, kesingkap. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mukanya merah mukanya, malu. Padahal mah betis mah bukan aurat bagi laki-laki mah. Tapi memang Nabi ini syadidal haya, Nabi sangat pemalu. Beliau itu malu dalam arti melaksanakan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Sekarang kita bandingkan sama umatnya. Kadang-kadang ada Mahmud, tahu Mahmud? Tahu Mahmud? Mamah muda. Mamah muda itu kan umurnya 30 tahun ke bawah, namanya Mahmud. Kalau 40 tahun ke atas mama kece. Kalau 60 tahun makolot. Ya kan udah punya cucu. 60 tahun mama kolot. Perempuan itu unik. Ya, perempuan itu bentuk tubuhnya, maaf nih ya, yang 40 kilo ke bawah itu cekil. 50-60 ideal. Ada yang 50-60 ideal. 70-80 semok. 90 montok. 100 tower air. Macam-macam. Perempuan itu kalau tidak punya suami, tidak punya anak, namanya nona. Betul? Punya suami, nyonya. Punya suami, punya anak, bunda. Punya anak, tidak punya suami, janda. Ada janda, ada. Oh, janda itu macam-macam. Ada Rani, Rangdan, ini. Itu cocoknya buat RT. Ada lagi Jahe, janda heran. Contohnya buat yang ceramah itu. Ada RT. RT mana RT? Ada. Doainlah RT supaya panjang umurnya. Tadi belum didoain soalnya RT, mudah-mudahan panjang umurnya. Sampai 3 hari lagi kiamat tetap panjang umur. RT itu di mana-mana. Di Paido aja kalau kata orang Sunda mah. Tahu Paido? Kalau susah bikin KTP yang disalahin Pak. Kalau kagak dapat BLT yang disalahin Pak. Tetangga ada yang cerai yang dipanggil pasti Pak. Ada janda lagi bete yang nyamperin pasti Pak. Ya RT. Awan lu teh. Jamaah. Yang pertama, syadidal haya iwat tawadu. Yang kedua, Nabi itu Nabi itu tidak pernah membenci personal, tidak pernah membenci seseorang. Nabi tidak pernah iri, tidak pernah dengki, tidak pernah syirik sama seseorang. Allahu Akbar. Nabi pernah dilempar pakai kotoran onta, marah kagak? Kata siapa ibu? Nabi pernah diludahin, tapi orang yang ngeludahinnya sakit, Nabi orang pertama yang nengok, bawa minyak, bawa roti gandum,
Masya Allah, luar biasa. Bu, misalnya ibu nih, ada yang ngeludahin. Pas 3 hari setelah ngeludahin, itu orangnya sekarat. Gimana kata ibu? Hah? Syukure modal atulah di Aisyah. Gitu kan ya? Allahu Akbar. Pertanyaannya, kita ngikut siapa? Nabi kita kagak kayak gitu. Ngikut siapa? Ngikut Fir'aun apa ngikut Korun? Nah, ini mah kita makan gitu ya Bu ya. Kadang-kadang ada tetangga sakit, dilihat dulu, dia anggota pengajian kita apa bukan? Ih bukan, udah kagak usah ditengok. Yang kagak suka ngaji. Nah lo, betul. Allahu Akbar. Harusnya mau suka ngaji, mau kagak ngaji, tengok. Siapa tahu nanti pas sembuh dia dapat hidayah. Mau ngaji. Itulah akhlak Nabi. Ini mah kadang-kadang gara-gara nggak beli kerudung doang kagak diajakin ngaji. Ada kayak gitu ada. Mana orangnya? Allahu Akbar. Jamaah sama tetangga jangan benci aja, jangan sirik aja Bu. Yang namanya di perumahan, nih di perumahan orang lain itu saudara, betul. Walaupun kita punya saudara kita jauh. Iya, ada yang di Sumatera, ada yang di Bengkulu, ada yang di mana. Jadi tetangga adalah saudara kita, betul. Ada apa-apa orang yang pertama nolong adalah tetangga. Allahu Akbar. Ini sama tetangga maunya benci aja. Tetangga beli emek, dia sibuk beli paramek. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyok. Anehnya tetangga ada yang korban, dia sibuk beli tusukan sate sama bumbu sinti. Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang-kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi. Allahu Akbar. Yuk kita muludan ini merayakan Maulid Nabi, kita menyerap akhlak-akhlak Nabi, mencontoh akhlak-akhlak Nabi, uswatun hasanah. Jadi ketika kita merayakan Maulid Nabi, jangan hanya datang makan kemudian ketawa-ketawa, pulangnya lupa. Nah, ini jadikan momentum supaya apa? Akhlak kita mengikuti akhlak Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Nabi itu qanaah. Mana buktinya Nabi qanaah? Suatu ketika Nabi pernah ditawarin gunung Uhud dijadiin emas oleh malaikat Jibril. Nabi mau kagak? Kagak mau. Kalau ibu mau kagak? Tuh kencang ibu mah ya. Kadang-kadang ibu ngomong katanya, bang saya beliin emas dong yang 24 karat, dijawab sama suaminya, sekarat aja lu modal. Nah itu qanaah. Nabi qanaah. Sampai suatu ketika Nabi pernah di rumahnya tidak ada makanan sedikit pun. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak minta ke sahabat, malu. Nabi tidak pinjam ke tetangga, malu. Apa yang dilakukan Nabi? Wa yasibu fi batnihil hajar. Nabi ngambil satu buah batu, diikatkan di perutnya. Padahal beliau Nabi Muhammad adalah seorang jenderal perang, beliau seorang rasul, beliau seorang pemimpin negara. Tapi ketika tidak punya apa-apa, Nabi ngambil batu, wa yasibu fi batnihil hajar. Bandingkan sekarang sama orang perumahan Permata ya, Mutiara. Kadang-kadang banyak terlalu menuntut banyak sama suami, betul. Tahu suami gajinya cuma sisa 500.000, pengen ngeridit NMAX, pengen ngeridit PCX, dipaksa suami suruh ngeridit PCX. Ya Allah, sampai suami terpaksa akhirnya ngirit hidupnya. Pagi makannya cuma pop mie, siang Nutrijel, malam cuma makan promah. 3 tahun makannya itu aja, motornya lunas, suaminya mati. Maka qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Woi,
Kalau suaminya lagi banyak duit mau di alam-alam aja dipuji-puji aja. Memiliki kamu anugerah, kau perhiasan yang kupunya. Oh, dipuji-puji aja. Pas suami lagi kerjanya lagi kagak, ya lagi pecat sama bosnya, dagang cilok kagak laku, gimana ngomongnya? Sengsara, aku sengsara, oh karena dia. Sengsara, sengsara, sengsara. Jadikan qanaah sebagai dilaksanakan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya Bu ya. Kasihan suami jangan terlalu banyak nuntut Bu. Jangan pengen kaya aja suaminya, banyak harta aja. Ketahuilah wahai ibu-ibu, kalau punya suami ganteng, tampan, kaya, orang juga banyak yang pengen. Betul? Mending punya suami mah mendingan yang kecil, yang hitam, yang bau ketek, ditaruh di depan rumah juga kada yang ngambil. Nah ini makanya Bu, ibu, coba suami kaya raya, banyak harta, mobilnya Toyota, motornya Honda, makan di restoran bintang 5, minumnya Coca-Cola, ikannya ikan nila, tapi suami tergoda oleh anak SMA. Akhirnya kalau udah kayak gitu gimana Bang? Enakan kayak dulu katanya kita hidup ya katanya. Makan berdua juga nikmat. Ya iya lu makan berdua juga, nambahnya 5 kali kok. Ada begini katanya. Bukan emas permata yang ku pinta, yang ku inginkan, bisik mesra dekapanmu, harta mudah dicari, cintanya sekali hilang oleh dunia ini, butakan mata dan hati. Mengapa begini? Caranya pengen kaya aja. Ya sawer kenapa kalau mau nyawer mah? Jamaah, jamaah. Maka aplikasikan akhlak Nabi dalam kehidupan sehari. Yang keempat, Nabi itu selalu menutupi aib orang lain. Mana buktinya Nabi menutupi aib orang lain? Suatu ketika Nabi pernah didatangi oleh petani anggur. Petani anggur bawa anggur sekobokan, dikasih ke Nabi. Nah, di situ sama Nabi dihabisin. Itu sahabat pada liatin aja, kagak biasanya nih Nabi ini katanya. Rasul kagak biasanya kita ditawarin aja. Ini kenapa kagak ditawarin? Sampai habis kagak ditawarin. Akhirnya orangnya yang ngasih udah pulang, baru sahabat kepo gitu kan. Punten Rasul katanya, biasanya mau kita ditawarin aja ini. Katanya punya apa-apa juga, kenapa ini kagak ditawarin sampai habis tuh anggur? Nabi ngomong gitu, itu anggur asem. Saya khawatir kalau kamu dikasih kamu mau bibirnya lemes katanya gitu. Takut kamu ngomong doang, asem anggur, kasihan orangnya. Nah ini luar biasa Nabi kita menutupi aib orang lain. Nah sekarang bandingkan sama orang mutiara. Betul. Kadang-kadang Masya Allah kita mah aib tetangga diumbar-umbarin, betul. Allahu Akbar. Kadang-kadang mah ya kondangan diomong-omongin. Ini kata gua mah tenda katanya tidak sesuai. Katanya ini bawaannya katanya 50 juta, ini paling tenda 7,5 juta. Ini kebanyakan amat ngambil untungnya nih yang hajat. Nah diomong-omongin, betul. Rendang diomong-omongin. Kata gua merendang katanya kurang asin, kurang ini keasinan katanya. Itu yang masaknya kagak becus. Rendang diomongin, penganten dikepoin juga. Kata gue mah kurang serasi ya. Cakep-cakep sih mau yang sama yang kayak gitu katanya. Kayak suaminya ganteng aja. Betul. Ini luar biasa nih pokoknya Pak. Nabi kita adalah nabi yang selalu menutupi aib orang lain. Bu, tutup aib orang lain, insya Allah aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mau jelek-jelekin orang aja.
suami dijelek-jelekin. Ada yang suka ngejelekin suami, sama tetangga ngomong, lu mah enak katanya punya suami pintar nyari duit. Lah lu juga kan katanya suaminya kerja di Jakarta. Iya, suami gua mah kerja berangkat orang pulang orang katanya. Lah emang pulangnya pengen juri. Allahu Akbar. Dia omong-ngomongin bang. Woi, dia omong-ngomongin. Nih bentar lagi saya nih turun dari sini diomongin sama mereka. Serius saya itu. Jangankan saya yang nggak pernah ngasih duit, suaminya ngasih duit tiap hari tetap dia omong-ngomongin. Betul. Nah, maka melalui Maulid Nabi, yuk akhlakul karimah Nabi, uswatun hasanah Nabi, tutup aib tetangga, tutup aib sesama, tutup aib suami. Insya Allah aib kita akan ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu apaan sih tadi katanya, mau ngomong apa tadi? Kayak mau gini-gini apaan sih? Ah, apa? Mau gimana tuh? Ah, saya kagak paham. Mau gini-gini katanya. Gimana sih Bu? Coba. Ayo panitia ya, naik panitia. Kita sholawatan terus gini-gini gitu ya, gitu kan? Ya. Ayo panitianya pimpin. Ah itu kayak gitu ya, bener tuh kayak itu. Digini-giniin katanya Bu. Ah bener tuh kayak gitu katanya. Lampunya katanya dimatiin katanya gitu. Lah ntar lampu dimatiin saya ditinggalin sendirian. Tapi kagak ngapa-ngapa ibu ninggalin saya, jangan panitia aja ninggalin saya. Berapa urusannya kalau panitia ninggalin mah. Gimana nih ya? Ya ininya Maula ya, Maula yang sholli wasal gitu kan ya, cakep ya. Oke. Ayo. Ini siapa yang mimpinnya? Saya nggak paham. Ini saya gini-gini gimana? Gini ya, gini. Oh gini Bu ya. Ayo dilatih dulu Bu. Ah iya itu Bu. Ibu naiknya ke atas Bu, kagak. Begini ya Bu ya. Ada aja di panitia nih. Ayo, siap. Bagus ini nih, inovasi bagus. Oh gini, iya. Lah ini masih terang. Kenapa cuma saya aja yang kelihatan? Ini mati kagak? Oh kagak usah. Ya. Siap, HP-nya siap. Yang kagak hidupin kagak punya HP. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil
lah, pegel saya juga ya. Udah hidupin lagi. Tapi luar biasa ini panitia pemikirannya ya, luar biasa, cakep ya. Tepuk tangan dulu dong untuk panitia. Saya pegel gimana nih? Jamaah, maka hasil dari maulid diserap oleh kita, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana akhlak kepada orang tua, bagaimana akhlak kepada suami. Ini mah kadang-kadang muludan sama orang tua pelit. Ada yang kayak gitu, ada yang kayak gitu. Allahu Akbar, lebaran sama orang tua, udah tahu ibunya udah nenek-nenek, bukannya beliin roti, beliin baju, malah dikasih gegetas. Ada yang kayak gitu, ada. Udah nenek-nenek dibawain gegetasnya apa, dikenyotin aja sama nenek-nenek sama emaknya tuh ya. Sambil nangis tuh dikenyotin aja. Yang namanya nenek-nenek kan sayang, dibuang gegetas, akhirnya dijemur tuh gegetas. Habis dijemur digoreng lagi, dimasukin ke celobong, ditaruh di ruang tamu. Anaknya ada ke situ, langsung aja dimakan sama dia. Ma, ini getas enak amat, ngepros katanya. Lah kan dapat lu, lah kan dapat saya mah ada gulanya, udah dikenyotin sama gua, dimuntahin lagi sama dia. Allahu Akbar. Jadi bagaimana akhlak kepada orang tua. Nah, Nabi, ada yang nyusuin Nabi kan banyak ya. Ada Halimatus Sa'diyah ya kan, tuh. Ada Ummu Aiman, ada Halimatus Sa'diyah yang nyusuin Nabi, ada 3 orang tuh. Itu waktu Halimatus Sa'diyah bertamu ke rumah Nabi, luar biasa, pulangnya bareodan, dibawain sama Nabi, dibawain permadani, dibawain permata, dibawain makanan, luar biasa Nabi itu. Penghargaannya sama kepada orang yang pernah menyusui beliau. Nah, kita ikut akhlak Nabi. Ada kalanya habis gajian tengok bapak ibu kita, betul? Oh ya, bawain martabak telur juga girang dia mah. Ya, itu namanya akhlak kepada orang tua. Ya muludan harus kayak gitu. Yang kedua, akhlak kepada suami. Ini Masya Allah, akhlak kepada suami luar biasa melunjaknya. Apalagi kalau suaminya gajinya lebih kecil daripada dia, betul? Kalau bisa sama imam sholat maghrib juga dia. Jamaah, ada kalanya suami itu merasa pusing, merasa stres, ya, merasa tidak semangat. Cirinya suami yang lagi pusing, kepalanya kedua-duanya ngeluk. Iya, mohon maaf nih, kedua-duanya ngeluk kepalanya, so, ngeluk aja. Tuh, jangan dulu dikasih gas kosong. Mohon maaf Bu, jangan dulu dikasih gas kosong. Cuma dilemparin ke muka ibu aja udah sohor ya. Jadi kalau kata Bang Haji Roma Irama, hanya istri yang beriman bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Jadi hiburan istri yang solehah. Ini sesuai dengan keterangan yang ada di kitab Qurratul Uyun. Istri yang solehah itu masaratahu fi jami'i umuriha. Istri yang selalu menyenangkan suami fi jami'i umuriha, dalam setiap perkara. Suami banyak duit disenengin, kagak punya duit lah kagak yakin lah. Allahu Akbar. Ketika suami memerlukan hiburan dari kita, lagi ngeluh aja gini, ibu mikir bagaimana caranya. Oh iya, kata Bang Haji Roma Irama, hanya istri yang beriman yang bisa dijadikan teman dalam setiap kesusahan, selalu jadi hiburan. Ibu mau tahu nggak cara ngehibur suami? Saya kasih tahu nih, saya kan seorang suami sama, mau tahu nggak? Mau, tapi kita aja ya, jangan bilang siapa ya. Oke? Ya kayak ibu-ibu kan gitu, kalau lagi ngobrol sama tetangga, kita aja ya, jangan bilang ke siapa, akhirnya CRT tuh tahu. ya, jangan bilang siapa, kita aja ya. Ibu mau nggak nyenengin suami? Kalau suami lagi pusing, ibu mau nggak nyenengin suami? Caranya mau saya kasih tahu agak? Oke, ibu punya anduk bolong nggak? Ini serius nih, anduk bolong punya nggak? Itu anduk bolong jangan dibuang, keramat. Caranya begini tutorialnya. Suami kan lagi duduk ngeluk aja gini, itu anduk bolong pakai, pakai tuh anduk bolong ya.
pakai zek, ibu lewat depan suami, gusek 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 gusek. Mohon maaf, bukannya jorok ini. Masarot tahu pijami uriah, menyenangkan suami dalam setiap perkara. Atau yang namanya menyenangkan, gimana aja caranya bang ya? Atau gimana aja caranya? Lewat depan suami, gusek 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 gusek. Pas di depan suami, merasa. Begitu caranya Pok. Ya, jadi ambil anduk bol. Kalau besok ada yang nanya tadi malam ngaji apa, ngaji anduk bolong. Allahu Akbar. Bu. Yang kedua, kalau suami lagi di rumah ajakin ngobrol. Jangan main HP aja. Ini mah kadang-kadang suami kalau kagak ada di rumah, Haliwu diteleponan baik ke salaki ya. Telepon, "Bang, pulang." Si Dede nanyain, Dede Hamid kali. Disuruh pulang. Kalau suami lagi kagak ada di rumah disuruh pulang. Pas udah ada di rumah dia main HP aja. Ini namanya cewek ketelimbang. Bu, Allahu Akbar. Kalau suami lagi di rumah, menurut keterangan kitab Qurratul Uyun, ibu deketin. Nih, kedua jari tangannya pegang sama ibu. Kalau ibu megang kedua itu nih apa? Jari, jadi tangan ibu disatuin tuh ke jari suami. Itu keluar dosa. Yakhruju dunu, keluar dosa dari apa? Dari sela-sela deriji, dari sela-sela jari itu. Keluar dosa ibu tuh. Keluar. Bu, saya bisa bertanggungjawabkan, ada keterangannya itu. Makanya rajin diremes-remes tangan suami. Bu, rajin diremes-remes tangan suami. Terus ibu pijit suami. Suami yang dipijit sama istri, masya Allah, kayak ketiban durian runtuh. Serius bang, bener ya bang ya? Dipijitin sama istrinya. Gini, area sensitif laki-laki adanya di paha yang paling kiri. Itu area sensitif laki-laki. Pegang sama ibu pelan-pelan. Terus ke atas, terus sambil ngobrol pijit. Tapi ibu hati-hati di situ ada markas ular kobra. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan terus dipijit bu. Coba kalau nggak percaya bu, dipijit terus. Ibu ngomong gini, "Abang mau yang mana? Kopi apa susu? Abang mau ngopi dulu apa abang mau nyusu dulu? Kalau abang mau ngopi, Neng punya kopi kapal api. Kalau abang mau nyusu, Neng mau buka dulu." Buka kalengnya, kaleng susu maksudnya. Jangan kemana-mana lagi nih. Ya, buka kaleng susu terus. Jangan ibu menyepelekan hal-hal kecil yang jadi hobi suami. Contohnya ngopi. Suami itu paling demen ngopi, betul pak? Ngopi, Allahu Akbar. Bu, ketika suami pengen ngopi, bikinin. Jangan ini mah masya Allah suami pengen kopi dong. Kayak pengantin baru aja, nyeduh dewek aja, buset nyeduh dewek. Bikinin kopi. Jangan sampai suami menunggu istri hanya ingin dibikin kopi. Suami, Marnel, agak ada aja dia. Lagi di warung di Indun main Facebook. Marnel, agak ada aja. Akhirnya suami yang ngomong gini, "Bagaimana aku kan betah di rumah, setiap pulang kerja engkau tiada. Jangankan menyambutku dengan senyuman manismu, secangkir kopi pun tak tersedia. Gara-gara dipanggil lagi aja kagak ada. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah." Allahu Akbar.
Gara-gara kopi suami cari hiburan di luar ke warung warkop. Tahu sendiri pelayan warkop mah pada glowing. Pipinya aja nih kalau ada lalat ngeredet di sini. Betul. Ini apa nih namanya nih? Alisnya lempeng kayak pagar Kabupaten Tangerang. Pokoknya laki-laki kalau sudah tergoda oleh kan dia minta selfie. Betul. Cekrek langsung diupload ke Facebook, ketahuan sama tetangga ini. Marni ini bukan laki lo. Oh iya Kang Udin. Sama siapa ini? Terus kata ibu gini, cantik memang aku akui, usia muda pun ia miliki, tidak seperti diriku ini yang sekarang jarang dandan lagi. Pantas saja dirimu mabuk kepayang, dirimu lupa daratan hingga aku kau tak pedulikan. Gara-gara kopi. Intinya yuk jalin kehangatan dengan keluarga, dengan anak, dengan suami. Jangan sampai kita dekat tapi jauh, dipisahkan oleh HP. Betul. Orangnya mah tuh lagi di ruang rumah tapi yang satu pegang HP, yang satu pegang HP, yang satu pegang HP. Inilah yang akan menjadikan keretakan dalam rumah tangga. Betul. Pak maju deh 2 orang Pak. Maju 2 orang. Saya punya hadiah. Ya bapak-bapak. Pak. Ayo maju 2 orang ya. Ayo. Boleh siapa aja boleh 2 orang. Boleh siapa aja. Ayo maju Pak. Sini Pak. Ayo. Maju. Ini kagak ada yang maju nih laki-laki. Malu. Besar kemaluannya ini. Perempuan aja. Ayo ibu. 2 orang bu. Ayo 1 2 ayo 1 2 maju. Ya ibu, itu sama ini. Iya berdua. Iya udah, ayo maju. Biarin bu, agak tahu rezeki. Cepetan, kebanyakan ngobrol. Ayo. Ayo ini 1 nih, ayo 1 lagi. Ayo ini 1. Ayo 1 lagi. Mic-nya ada mic-nya. Salam. Nama siapa nama? Ibu nama siapa? Ibu Ira ini? Ibu Ulan. Bu Ulan warga sini ya? Suaminya ada? Ada? Nggak ada? Waduh pulang kampung. Pak RT gimana nih Pak RT? Izin dulu Pak. Siapa Bu namanya? Ibu Ira. Bu, nanti saya dua-duanya ya. Saya nanti punya pernyataan. Ibu cukup bilang benar, tidak. Benar, tidak. Itu aja ya. Kalau benar, benar. Kalau tidak, tidak. Siap, Bu Ira. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Atau gini ya komiknya. Benar. Benar. Ya. Ulang ya. Nabi Muhammad lahir di kota Makkah. Benar. Tanggal 12 Rabiul Awal. Benar. Tahun gajah. Benar. Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Tahu Bu? Enggak tahu. Gini aja pertanyaannya. Tadi saya sudah menerangkan tentang kholqon, dedegannya Nabi, bahasa Jawa mah. Bentuk tubuhnya Nabi ya. Itu sebutin 1 aja Bu. Lah tidur dia tadi. Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, tidak terlalu pesek, tidak terlalu mancung. Apa suara saya ke sono jadi beda ya? Hidungnya mancung. Betul udah. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Ibu hebat. Oke, Bu siapa tadi? Ulan.
Bu Wulan, Ibu sama pernyataan. Kalau betul pernyataan saya, Ibu bilang betul. Kalau saya salah. Siap. Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah. Betul. Ibunya Siti Aminah. Kakeknya Abdul Muthalib. Ya. Pertanyaan saya, siapa nama neneknya? Ya kan ibunya ada, bapaknya ada, kakeknya ada, masa kagak ada neneknya? Awas Bu jatuh Bu. Gak tahu. Nenek Muthalib gitu. Neneknya Nabi itu namanya Fatimah. Ya. Kalau anaknya Siti Fatimah. Oke. Pertanyaan yang selanjutnya, tadi saya menerangkan tentang hulukon akhlak. Sebutin satu aja Bu. Tadi hulukon kan udah tadi. Sekarang hulukon. Bu, pinjamin Bu. Nabi Muhammad jika disakitin sama orang dia tidak membalas. Luar biasa. Ini kagak tidur nih. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Ibu hebat. Oke, berhak dapat hadiah Pak. Ini hadiahnya Pak. Ini hadiahnya satu. Ini satu. Ya. Lumayan ya buat seminggu mah ya. Di rumah lagi nggak ada minyak. Ini pengen dipoto, katanya pengen dipoto. Sini aja bertiga. Jamaah, ada yang bilang sekalian ikannya kan. Ini boleh. Makasih ya, makasih, mohon maaf. Jamaah, jadi kita melaksanakan maulid, intinya satu Bu. Intinya yuk jadikan akhlak Nabi sebagai acuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu aja inti dari maulidnya. Jamaah, nama saya Muhammad Supri. Rumah saya di Kampung Pekong, Desa Saga, Kecamatan Belaraja. Tahu ya? Dari sini ke sono ke Merak ya. Merak belok kanan ada Pasar Sentiong. Terus ada SMA 19 yang ada tukang baksonya itu. SMA 19 belok kiri, nanti terus saja ada rumah warna putih yang paling megah, yang paling gede. Itu rumah tetangga saya. Namanya Haji Sadar, tukang amandel. Itu saya di belakangnya. Jamaah, saya tadi mau berangkat nih ceritanya. Saya dipakein sorban sama istri saya. Abi mau berangkat. Kan biasanya ustadz itu kemana-mana ditanya, serius ini sama masyarakat. Tat, kemana? Waktu itu sama istri juga ditanya Bu, Abi mau kemana? Mau ceramah. Yang ada di pikiran istri, yang ada di pikiran seorang istri, kalau ustadz ceramah itu pulangnya bakal dapat berkah. Betul. Terus pulang saya misalnya nih nggak bawa berkat, kira-kira istri saya marah apa enggak Bu? Bu, marah. Mana katanya habis ceramah, mana berkatnya? Kagak ada lah, bukan habis ceramah kali ini mah. Bisa perang Bu, betul nggak? Nah ini mendingan saya berantem sama panitia apa mending berantem sama istri saya nih? Mending sama panitia, betul. Ada ini Bu, saya dipakein sorban. Abi mau berangkat? Iya, langsung ngomong gini. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku sematkan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau kayak gitu ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian, yang gua harapkan Abi pulang diberkatin dan yang kencang Bu biar kedengeran sama panitia, diberkatin dan bukan saya yang ngomong ya, panitia jangan dianggap ya bercanda. Panitia Pak Haji jangan dianggap ya bercanda, jangan dianggap bercanda, jangan dianggap bercanda.
Jamaah, malam ini saya berceramah kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah. Ikutin. Kalau ada yang salah itu datangnya dari kebenaran saya. Jangan diikutin wasiatnya. Segitu aja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.